penerapan SNI kepada UMKM. Ketika kita bicara SNI, kita bicara keamanan dan mutu dari produk tersebut. Jadi lebih dari 5 tahun ini, BSN sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, BSN melakukan pembinaan penerapan SNI, membantu teman-teman UKM memproduksi secara sistematis, secara teratur, sehingga mempunyai sistem yang baik, dan pada akhirnya menghasilkan produk yang bermutu dan aman tentunya ketika dikonsumsi kalau untuk pangan. Dan kita ketika sudah membantu UKM dalam sertifikasi SNI, tentu kita harus bicara juga terkait dengan akses pasarnya, karena kita harapkan dengan ber-SNI akses pasarnya akan meningkat. Nah, dengan kondisi pandemik sekarang ini, dampak COVID-19 tentunya semua itu berdampak dengan pemasaran UMKM. Makanya melalui forum ini, BSN punya inisiasi membantu UMKM terkait dengan pemasarannya. Ketika kita bicara pemasaran offline relatif berkurang, bahkan ada yang terhenti seperti itu, bagaimana mereka bisa memasarkannya secara online, kemudian kita bantu aksesnya untuk masuk di marketplace seperti itu. Jadi kegiatan pagi ini dalam rangka untuk membantu para UMKM kita, mereka bisa tetap hidup, tetap berkembang. Meskipun kita kalau mengacu yang disampaikan oleh salah satu pakar juga bahwa pada saat ini kita tidak bicara peningkatan usaha, tapi kita bagaimana bisa bertahan dengan usaha kita itu sudah cukup baik seperti itu ya. Jadi kita membantu memasarkan dengan memberikan akses ke marketplace. Kemudian kita bicara terkait dengan keamanannya. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu kita ada isu, ada salah satu provider marketplace dan kemudian ada terjadi pembobolan ya dari sisi data dan informasi seperti itu. Nah, untuk keamanan dari si pelapak atau keamanan dari si para pengguna marketplace, kita juga pagi ini kita akan mendengarkan dari Pak Ono terkait dengan bagaimana keamanan di transaksi online seperti ini. Nah, kita akan langsung menuju ke seksi diskusi. Mungkin ada CV yang bisa ditayangkan. Jadi kita nanti diawali dengan materi dari Bukalapak, Mbak Ian Agisti, yang akan memaparkan mengenai bagaimana sih tips-tips para UKM atau pelaku usaha ketika bisa sukses di marketplace, kemudian bagaimana Bukalapak melakukan sistem keamanan informasinya seperti apa, sehingga itu bisa membuat kepercayaan bagi penggunanya, termasuk juga di sini nanti dari Pak Andri Sugiyarto, beliau dari Indonesia Mall. Ini teman baru kita, kebetulan terima kasih saya kepada Pak Aceh yang sudah mengenalkan dengan Pak Andri Sugiyarto ini. Kita awalnya juga bingung ada namanya Indonesia Mall di marketplace, kita taunya Mall of Indonesia tentunya yang ada di Kelapa Gading, tapi ternyata kita ada teman partner marketplace yang bisa membantu UMKM dalam menjual, memasarkan produknya, dan itu pun ada keunikan tersendiri terkait dengan marketplace ini. Nah, setelah itu kita akan mendengarkan dari Bu Nenden Rospiani, beliau adalah pelaku marketplace juga, dia adalah penerap SNI, menjadi salah satu pimpinan BSN, produk-produknya cukup sukses di offline waktu itu sebelum pandemi, dan sekarang ini ketika masih pandemi, dalam masa pandemi masih cukup lumayan banyak terkait dengan permintaan di marketplace. Kemudian kita akan mendapat sesi khusus dengan Pak Ono W. Purbo,
beliau nanti akan memaparkan terkait dengan keamanan cyber teknologi informasinya, terutama terkait dengan transaksi online ini. Mungkin sekilas itu saya sampaikan. Kita langsung ke materi Ibu Ian dari Bukalapak. Kami persilakan Mbak Ian untuk suaranya, Mbak Ian. Ya, silakan Mbak Ian. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, udah muncul di layar ya untuk materinya. Ya. Materinya? Udah muncul belum ya? Sudah. Iya, sudah, Mbak. Mungkin dibesarkan ya. Oke. Ini aja. Atau saya share? Udah. Ya. Silakan Mbak Ian. Yes. Mbak Ian, kita kasih waktu 20 menit ya. Oke. Baik. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ian Agisti, saya dari Bukalapak nih. Saya mau cerita sedikit mungkin ya tentang pemasaran online produk UMKM, especially untuk yang ada di Bukalapak. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa langsung aja diketikkan di chatbot yang ada di sini. Nah, jadi tadi sebelumnya sudah disampaikan juga ya ada beberapa tantangan UMKM. Mungkin kalau di sini saya coba simplify untuk tantangan dari UMKM itu kita bisa bagi jadi 3. Yang pertama adalah sumber daya manusianya. Jadi terkait dengan sumber daya manusia ini juga contohnya adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi, kemudian kemampuan untuk pembagian pekerjaan terhadap terhadap manajemen di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan modal di sini. Keterbatasan modal ini juga menjadi challenge untuk teman-teman UMKM atau mungkin tidak hanya untuk UMKM juga ya. Kalau kita biasanya menyebutnya entrepreneur baru, itu juga mereka ada challenge di modal. Yang ketiga adalah pemasarannya sendiri belum maksimal, begitu. Kemudian, saya mau cerita dulu sih di sini kenapa sih sebetulnya bisnis online ini menjanjikan, karena biasanya kalau kita nggak tahu alasannya, mungkin kita jadi kurang terdorong gitu ya. Kayak tadi kan juga disebutkan salah satu challenge-nya adalah mindset gitu kan. Jadi kita mesti tahu dulu alasannya kenapa sih bisnis online ini menjanjikan. Yang pertama adalah pasarnya itu terus tumbuh gitu. Pembeli digital di Indonesia diprediksi akan meningkat 1,2 kali pada tahun 2025. Sementara pendapatan online shop di seluruh Indonesia itu diekspektasikan akan meningkat pada tahun 2025 itu 3-7 kali lipatnya bentuk pendapatannya. Nah, kemudian ini ada juga perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini sebelum adanya COVID-19 sebetulnya sudah mulai berjalan gitu ya. Sebelum adanya pandemi ini sudah mulai berjalan. Yang sebelumnya kita beli barang di toko, sekarang jadi beli barangnya di online shop. Kemudian cara kita mengecek kualitas barang yang tadinya kita bisa pegang langsung, kemudian sekarang cek kualitas barangnya itu via visual atau audio visual, atau kita sesimpel cuma baca deskripsi barangnya aja gitu. Kemudian yang ketiga, yang sebelumnya kita bayar barangnya, kemudian kita bawa pulang, sekarang nggak, setelah kita bayar, itu kita tunggu dulu barangnya sampai. Jadi ada delay consumption di situ, ya. Jadi barang yang tadinya kita beli, kita transaksi bayarnya kita bawa pulang, sekarang nggak. Kita mesti tunggu dulu barang itu sampai ke rumah kita atau sampai misalnya di alamat dikirimkan ke kantor, dikirimkan dari logistik.
gitu. Jadi ketika menunggu itu kalau dari pembeli ketika menunggu dia biasanya agak cemas-cemas dikit gitu ya. Cemas-cemas apakah barangnya dikirim sama atau enggak, warnanya udah sesuai atau belum, ukurannya sama atau enggak, sesuai dengan ekspektasinya kayak gitu. Kemudian kalau sebelumnya yang namanya testimoni dari pelanggan tersebut itu sifatnya tidak langsung karena mereka butuh waktu untuk mencoba barangnya, kemudian kalau nggak cukup segala macam mereka harus checking ke tokonya gitu kan. Kalau sekarang testimoni tersebut bisa langsung diberikan gitu. Diberikannya via apa? Misalnya via review, via memberikan komentar di toko tersebut. Ketika itu di sosial media dia bisa kasih komen di akun sosial medianya. Kalau itu di di marketplace dia bisa kasih bintang misalnya gitu kan, bisa kasih feedback di situ kayak gitu. Kemudian dari perubahan paradigma ini juga ada perubahan cara nih, gimana cara orang itu mencari barang itu online. Kalau mereka sudah masuk online, kemudian kan kita mesti tahu dulu nih, kalau kita sudah masuk ke pasar online, sebetulnya yang dicari sama pelanggannya itu tuh yang seperti apa. Nah, sekarang ini kita mengenal yang disebut dengan inbound marketing gitu ya. Inbound marketing itu adalah proses di mana ketika customer kita mereka mencoba mencari informasi mau dari produk maupun jasa itu secara proaktif. Mereka coba cari informasinya itu caranya bermacam-macam gitu. Ada yang mereka cek ke berbagai toko online. Mereka membandingkan gitu kan. Ada yang kedua mereka datang ke toko fisik. Mereka datang ke offline store. Ada juga yang mereka cek di toko online, mereka banding-bandingin gitu ya, tapi mereka belinya di offline store. Ada juga mereka langsung beli gitu. Nah, secara presentase itu ternyata yang dilakukan secara presentase jumlah yang paling banyak itu adalah mereka yang langsung melakukan pengecekan, mencari informasi di toko online dan membeli barangnya langsung juga di situ. Nah, kemudian ada juga kebiasaan dari para pembeli ini adalah mereka keinginan mereka untuk mencari toko-toko baru nih yang ada di yang sekarang ini banyak banget nih online shop. Yang pertama adalah adanya produk yang menarik. Kemudian yang kedua adanya promo. Terus harga juga menjadi penting. Yang ketiga itu mereka melihat ulasan dari orang lain. Melihat ulasan ini contohnya ada orang yang baru beli barang gitu, kemudian mereka posting di sosial media gitu kan, kemudian mereka kasih review barang tersebut, barang ini bagus loh, saya pakai baju yang dijual sama Bu Inung misalnya, bahannya enak gitu. Kemudian saya makan rendang gitu ya, saya beli rendangnya di Resto Mande gitu. Nah dari situ rasanya enak banget. Kemudian rendang ini satu porsi dia bisa dimakan banyak orang gitu. Jadi awet rendangnya, porsinya banyak. Nah itu kan ada ulasan dari orang lain yang ada di situ. Kemudian ada juga nih kebiasaan calon pembeli. Nah, once kita sudah memutuskan untuk membuka toko online, kita harus tahu dulu kebiasaan calon pembeli itu apa saja. 70% orang itu mereka belum tahu mau beli apa waktu belanja online. Jadi itu ya, apalagi kondisinya kayak sekarang gitu ya, kita kebanyakan dari kita di rumah saja, waktu yang tadinya kita pakai untuk berkendara dari satu tempat ke tempat lain, waktunya tadinya kita kalau pergi ke kantor mesti naik kendaraan setengah jam atau mungkin 1 jam gitu ya. Sekarang waktu setengah jam sampai 1 jam itu kita nggak ngapa-ngapain gitu di rumah gitu. Waktunya jadi lebih banyak yang bisa dipakai untuk mengeksplor banyak hal. Ada yang mereka dipakai untuk mengerjakan hobi-hobinya, ada yang dipakai untuk bersih-bersih rumah, tapi ada juga yang mereka dipakai untuk buka-buka online shop. Nah, 70% mereka itu nggak tahu kalau mereka mau belanja online tuh mereka mau beli apa gitu. Jadi sebetulnya para calon pembeli ini tuh kadang-kadang mereka randomly aja nggak ngerti mereka tuh mau beli apa. Lagi buka-buka scrolling di handphone, kemudian tiba-tiba muncul nemu ada barang yang menarik nih. Dan dari situ dari barang mereka yang mencoba calon pembeli tersebut 76% mereka menemukan barang yang diinginkan itu melalui online platform. Di mana para calon pembeli itu mereka itu bersedia untuk membeli barang dari berbagai brand. Artinya apa? Loyalitas mereka terhadap satu brand tertentu itu tidak terlalu tinggi.
mereka karena banyak pilihan, mereka tertarik atau ter-encourage untuk mencoba banyak barang baru. Nah, ini tentu saja menjadi peluang nih untuk teman-teman yang memiliki produk atau produsen dan baru masuk ke ranah online. Ini calon pembeli tuh mereka mau banget mencoba barang-barang baru gitu. Kemudian, nah alternatif berjualan online saat ini bermacam-macam. Ada yang pakai website sendiri, bikin website gitu kan. Ada yang kedua pakai social media. Yang ketiga ada yang pakai marketplace, termasuk ada Bukalapak, Shopee, Tokopedia, ada yang pakai Lazada. Kalau misalnya di luar negeri itu juga ada Amazon, ada eBay gitu kan. Nah, itu macam-macam pilihan untuk berjualan online. Nah, biasanya kalau ada yang mereka mau coba-coba bikin online shop pakai website sendiri, challenge-nya ini nih, ada yang gaptek, kesulitan untuk beradaptasi dengan teknologi. Belajarnya juga butuh waktu lama. Bahkan mereka mesti ikut seminar, ikut pelatihan. Kalau mereka bikin website sendiri harus bayar domain dan hosting. Dan ketika sudah bayar mereka bikin website, ternyata traffic-nya nggak banyak. Kita harus mengarahkan orang untuk traffic untuk masuk ke website kita. Jadi ada cost yang mesti dikeluarkan untuk mengarahkan orang untuk masuk ke website kita gitu. Ada juga yang mereka tidak terlalu percaya sama online shop, takut tertipu kayak gitu kan. Kan sekarang ada juga tuh banyak drama-drama online shop gitu kan, udah bayar barangnya nggak dikirim, udah bayar ya ternyata yang mau belinya lipstick warna merah yang dikirim warna pink gitu kan. Terus ada juga mereka yang nggak ngerti cara membeli maupun membayar barang yang sudah mereka beli. Jadi mereka nggak tahu cara transaksinya seperti apa. Nah, challenge-challenge inilah sebetulnya yang di awal itu memang agak challenging ya buat kita masuk ke pasar online. Tapi sebetulnya semakin kesini pilihannya semakin banyak gitu. Nah, sementara kalau misalnya kita pakai medsos, banyak yang beli produk. Tapi biasanya kita mesti menjawab pertanyaan yang sama itu berulang kali. Kemudian kita juga mesti bolak-balik ke ATM atau buka e-banking untuk mengecek pembayaran gitu. Kemudian kita juga biasanya mesti scan KTP atau foto depan produknya. Biasanya kayak gitu. Untuk apa? Untuk meningkatkan kredibilitas toko. Nah, kalau pakai sosmed biasanya mereka encouraging-nya untuk masuk ke percakapan di WhatsApp gitu kan. Sis, kalau di sini ada contohnya, sis tas coklat yang kemarin masih berapa? Masih ada nggak? Ongkos kirim berapa? Udah dijawab tuh. WhatsApp-nya masih ada, tasnya 75.000. Mau dikirim kemana? Ke Tambolaka. Siapa yang tahu Tambolaka gitu kan? Saya nggak tahu juga itu posisinya di mana, ongkirnya berapa. Mesti cek dulu Tambolaka ada di mana gitu ya, cari ongkirnya berapa segala macam. Ada juga yang dia inquiry tanya gitu, sis ongkos kirimnya berapa? Dari Surabaya udah dibalas nih, dari Surabaya ke Jakarta 25.000. Udah, oke, thanks sis. Dia cuma nanya ongkir doang. Kemudian ada juga yang tanya, dia tanya flatfish yang warna hijau harganya berapa, saya mau pesen gitu kan. Nah, udah ternyata udah ditulis nih harganya 90.000, kan udah ditulis di sosmednya, udah ada di akunnya. Oh iya, ternyata dia nggak baca. Jadi banyak banget nih ternyata orang-orang ketika misalnya mereka pakai sosmed, mereka chatnya lama kemudian nggak jadi order gitu kan, udah jadi chat mulu beli enggak gitu. Ada juga yang mereka akhirnya menerapkan informasi-informasinya jadi quite quite strict di sosial media mereka gitu. Nah, ada juga drama-drama di jualan di sosmed gitu kan. Mereka minta resi pengiriman juga, karena kan biasanya kalau kita kirim barang kita ada nomor resi pengiriman, kemudian kita mau tracking gitu kan. Ada juga yang mereka minta COD, lagi gimana caranya kalau luar kota ya COD. Nah, sementara kalau marketplace seperti apa? Di marketplace sendiri itu cenderung lebih praktis, lebih aman, dan juga banyak promo yang diberikan dari marketplace tersebut gitu. Dengan si marketplace ini dia ada fitur-fitur yang memudahkan konsumen. Nah, kenapa lebih aman? Karena kita daftarnya pakai nomor handphone gitu kan. Dan sekarang ini karena sekarang kan baru-baru ini kita lagi banyak kasus hijack data segala macam ya. Kita selalu encourage pengguna untuk mengaktifkan TFA atau two factor authentication. Itu ada di pengaturan tuh di Bukalapak, ada di pengaturan akun, itu sebaiknya diaktifkan. Dan juga ada OTP juga. OTP itu apa? One time password. Kita selalu encourage juga untuk OTP ini jangan sampai diberikan kepada orang lain. Itu sifatnya konfidensial. Gitu, sifatnya konfidensial. Dan kita OTP itu kadang-kadang ada juga yang mereka melakukan penipuan, jadi minta
nomor yang dikirimkan via SMS. Biasanya gitu tuh modusnya. Minta tolongnya saya dari Bukalapak, aku dari Bukalapak, boleh nggak diliatin tuh ada nomor yang masuk ke SMS-nya ibu, nomornya boleh dikasih ke saya nggak? Nah itu salah satu modusnya tuh, modus penipuan, sehingga kita melakukan awareness tentang OTP ini sangat penting juga untuk tidak diberikan kepada orang lain gitu. Nah secara transaksi kenapa lebih aman, karena kita pakai, karena uangnya itu masuk ke Bukalapak dulu. Nanti saya jelaskan lagi. Dan kalau via marketplace, kita ada customer service 24 jam yang membantu teman-teman ketika mengalami kendala dalam bertransaksi. Kalau kita belinya langsung ke penjual, kalau misalnya ada kendala, misalnya barangnya nggak sinkron, atau warnanya nggak cocok, ukurannya salah, kemasannya nggak sama, kayak gitu, biasanya kita langsung ceknya ke penjualnya ya. Iya, kalau penjualnya memang dia fast response atau penjualnya memang dia punya itikat baik, mungkin akan lebih cepat, atau kita sudah kenal sama penjualnya. Tapi kalau misalnya enggak, kan quite challenging juga buat kita berhubungan sama mereka. Nah ada juga bisa jadi kalau saya sebagai penjual gitu ya, ya kalau pembelinya bener nih, ternyata dia akal-akalan aja, yang difoto barangnya bukan barang sebenarnya misalnya. Nah itu nanti bisa dibantu dimediasi sama customer service yang ada di marketplace gitu. Nah di marketplace sendiri bisnis prosesnya itu dia beda sama kalau kita jualan langsung online gitu ya. Jadi dari pembeli di sini mereka kalau misalnya melakukan transaksi, kalau mereka langsung ke tokonya, mereka akan transfer langsung ke pemilik toko gitu ya, ke sellernya. Tapi kalau Bukalapak, mereka transfernya ke rekeningnya Bukalapak dulu gitu. Ada payment partner kita, ada pemilihan pembayarannya juga banyak, bisa pakai transfernya juga. Kalau dulu kita terbatas, tapi sekarang sudah lebih banyak rekanan banknya. Kemudian teman-teman juga bisa bayar di Indomaret maupun di Mitra Bukalapak, di convenience store gitu ya, itu juga bisa. Kemudian pilihan logistiknya juga lebih banyak kayak gitu. Sekarang ini kita juga ada instan kurir, kita pakai Grab sama Gojek. Jadi untuk produk-produk olahan makanan nih yang kayak rendang, kemudian ada juga yang jual, sekarang tuh lagi banyak ayam ungkep gitu kan, ada juga yang jual kopi literan, itu juga bisa dikirim melalui logistik partner kita gitu. Nah setelah melakukan transaksi dari Bukalapak, itu akan memberikan notifikasi ke pembeli. Nanti memberikan notifikasi penjual. Nanti ada notifikasi, penjual ini ada satu pesanan diterima, mau diproses atau enggak gitu. Setelah diproses dan barang dikirimkan, itu penjualnya mereka akan memasukkan nomor resi gitu ke akun Bukalapaknya, sehingga pembelinya nggak perlu tanya resi pengirimannya berapa, karena sudah bisa di tracking di situ. Dari sini uangnya itu masih ditahan sama Bukalapak, dititipin di Bukalapak. Kapan uang tersebut disampaikan ke penjual? Uang tersebut disampaikan ke penjual ketika barangnya sudah diterima oleh pembeli gitu. Jadi kita trackingnya dari dua cara. Yang pertama, ketika pembeli melakukan konfirmasi bahwa barang tersebut sudah sampai. Yang kedua, ketika secara tracking resi barang tersebut sudah sampai ke konsumen, begitu. Nah itu flow untuk melakukan transaksi di Bukalapak gitu. Nah ada juga nih kalau di marketplace sendiri, kalau di Bukalapak kita sebetulnya tidak cuma marketplace ya, tapi kita sudah lebih banyak sekarang layanannya. Kita menyadari bahwa teman-teman UMKM ini challenge-nya banyak banget dalam melakukan bisnis gitu ya, sehingga di Bukalapak sendiri kita sudah beyond marketplace, jadi ada ekosistem yang terbangun di situ. Contohnya kita juga ada platform buka modal. Jadi kalau untuk teman-teman UMKM yang memang secara transaksi di Bukalapaknya itu bagus tapi butuh modal tambahan, bisa mengajukan modal melalui Bukalapak. Nanti ada partner-partner kita juga. Ada juga misalnya ada yang mau
investasi melalui Bukalapak, kita juga ada kayak buka reksa, ada buka emas, atau misalnya pembelinya mereka mau nyicil beli barangnya tapi nggak punya kartu kredit, nanti ada buka cicilan, atau ada juga kita buka pembiayaan untuk pembeli gitu. Jadi banyak banget produk-produk di kita yang memang supporting UMKM untuk terus bisa berkembang, dan kita sifatnya kita sekarang ini arahnya lebih ke inklusif ekonomi for all gitu ya. Jadi baik untuk penjual maupun pembeli kita harapkan fitur-fitur yang ada itu membantu mereka semua. Begitu. Nah, gimana sih sebetulnya peran Bukalapak untuk membantu berjualan secara online gitu kan? Nah, kita mempertemukan antara penjual sama pembeli secara online. Jadi kita bridging gitu. Kita menjadi perantara antara penjual dengan pembeli, sehingga pembeli mereka bisa dengan mudah memilih barang yang diinginkan. Dan gimana sih caranya mendapatkan perhatian konsumen nih untuk menemukan produk yang dijual secara online? Bayangkan kalau misalnya kita itu berada di pasar ya, Bukalapak ini tuh kayak pasarnya, penjualnya banyak banget. Gimana caranya pembeli nemu produk yang diinginkan di situ secara online? Nah, kita treatmentnya adalah kita encourage untuk para seller untuk mengikuti program-program campaign yang ada di Bukalapak nih ya. Ada juga kita kayak program flash deal untuk membantu meningkatkan penjualan dari para pelapak kayak gitu. Nah, kemudian kita juga ada banyak fitur-fitur promosi di Bukalapak. Di sini ada fitur promoted keyword, kemudian kita juga ada super seller. Jadi untuk penjual yang ada di Bukalapak tuh mereka punya leveling gitu ya. Kalau kita punya kayak rapot gitu ya untuk penjual, untuk menentukan mana sih penjual yang memang mereka eligible untuk mendapatkan badge super sellers di Bukalapak gitu. Jadi secara leveling mereka lebih tinggi dibandingkan pelapak yang lainnya. Nah, kemudian berbicara tentang produk nih, produk apa aja yang bisa dijual di Bukalapak? Pada dasarnya secara kategori itu kita banyak banget kategori produk yang ada di Bukalapak. Dan selama barang itu tidak melanggar aturan pemerintah untuk kategori barang yang dijual, itu bisa dijual di Bukalapak gitu. Jadi kalau misalnya cari di Bukalapak kayak produk pupuk gitu ada, pete ada, beras itu juga ada, semuanya ada, dari produk sembako itu ada, itu asalkan barang tersebut bukan merupakan barang yang dilarang dijual, itu dia bisa ditemukan di Bukalapak kayak gitu. Dan metode pembayarannya mungkin kalau misalnya kita pakai online shop yang biasa, mungkin kalau saya sebagai penjual punyanya rekening cuman, biasanya kan orang punya cuman BCA sama Mandiri gitu ya kalau penjual-penjual online gitu kan. Nah, kalau di Bukalapak kita punya banyak payment channel, jadi pembayaran tersebut bisa dilakukan melalui banyak cara. Misalnya pakai Dana, sekarang ini kita bisa pakai Dana, kemudian bisa bayar di convenience store kayak Indomaret, Alfamart, atau bisa bayar pakai payment channel lainnya. Bayar di kantor pos juga bisa. Gitu. Jasa pengirimannya juga macam-macam. Kalau yang reguler ada kayak JNI, Tiki gitu ya, Wahana. Kemudian kalau barang-barangnya gede, kita bisa kita bisa pakai JNI tracking gitu, pakai kargo gitu. Jadi kita bisa elaborate banyak jasa pengiriman yang ada di kita. Mungkin untuk pengiriman di satu kota gitu ya, contohnya kalau kayak makanan itu bisa juga kirim nanti pakai GoSend atau pakai Grab Express, itu juga bisa. Ada pilihannya juga di situ. Nah, apa aja yang mesti dipersiapkan nih untuk buka toko online gitu kan? Most likely hampir di semua marketplace itu syaratnya sama. Jadi kita punya barang untuk dijual. Ada rekening bank yang kita punya, dipakai untuk apa? Untuk mencairkan dana yang kita miliki. Kemudian emailnya aktif, ada nomor handphone yang aktif, punya koneksi internet, dan emailnya selain aktif dia juga valid, bisa divalidasi gitu. Kemudian kita provide juga teman-teman pelapak yang ada di Bukalapak dengan adanya pelatihan-pelatihan melalui komunitas Bukalapak di sini. Jadi teman-teman nanti bisa gabung ke komunitas. Kita punya komunitas di seluruh Indonesia gitu ya. Ini yang merah-merah itu provinsi yang sudah ada komunitasnya di seluruh Indonesia. Kita ada 142 kota. Teman-teman nanti bisa gabung ke komunitas di kotanya masing-masing gitu.
Kemudian kalau misalnya teman-teman mau mau tertarik untuk ikut onboarding program, nanti bisa juga dari kita bisa ikut online webinar kita, online kelas kita. Biasanya setiap hari Rabu sama Jumat kita ada onboarding kelas untuk teman-teman ketika yang tertarik untuk berjualan di Bukalapak. Gitu. Mungkin itu dulu kali ya dari saya. Ini sebaiknya saya langsung jawab pertanyaannya atau gimana nih? Bisa langsung kita jawab aja kali ya? Nanti setelah sesi diskusi saja, Mbak. Oke, baik. Ya. Nanti setelah sesi diskusi, nanti kita pemaparan dulu. Terima kasih Mbak Ian yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin dari Bukalapak